Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Dimensi. Bersama saya yang akan menceritakan kisah horor dan misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Kampung Seroja yang ditulis oleh Rizwan O. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama. Kalian penasaran bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Hari ini kami mau pergi ke acaranya sang mantan. Iya, mantan kami dulu. Namanya Nadia. Setelah Nadia melepaskan diriku, ternyata dia menjalin hubungan dengan Ridho, jauh sebelum aku bersahabat dengan Ridho. Dan awal kami bersahabat pun tak lain karena kami sama-sama korban ghosting Nadia. Dan setelah kami sama-sama bersahabat, kami semakin nyambung dan banyak kesamaan. Riz, yakin ini alamatnya? Coba cek Google Map. Masa sih kampung si Nadia separah ini? Sungut Ridho dengan nada kesal. Wajahku sudah sangat penat. Mendengar Ridho mengoceh dengan nada tinggi malah semakin meluap emosi. Sial, apa kita dikerjain sama perempuan triplek itu? Awas aja, kalau beneran dikerjain, aku akan kerjain balik. Bisa-bisanya ngasih alamat malah masuk ke hutan seperti ini. Nadaku tak kalah tinggi dari Ridho. Awalnya kita masih biasa aja. Masuk hutan pertama masih kita kasih toleransi karena hutannya tak luas. Dan masih kita temui beberapa kampung, meski tak besar tapi cukuplah dibilang kampung karena aku lihat di situ ada beberapa rumah. Dan masuk lagi hutan kedua. Dan masih lagi kita memaafkan karena setelah hutan itu kita masih bisa menemukan kampung lagi. Tapi kami kini begitu emosi ketika masuk hutan ketiga, di mana hutan ini sangat luas dan tidak tahu ujungnya. Kulihat Ridho menggaruk rambut panjangnya. Rambut kering berketombe, saking keringnya rambut dia sampai kulihat ada beberapa ketombe yang terjatuh dari rambutnya. Dih, jorok banget Ridho. Kalau nggak bisa ngurus rambut, dipotong saja. Pantesan aja kamu ditinggalin Nadia. Aku saja jijik melihat rambutmu. Ladekku setelah melihat ketombe yang kian bertumpuk di pundak bajunya Ridho. Mata Ridho menyipit ke arahku. Cih, bibir Ridho sedikit tersenyum. Kulihat rautan wajah sinisnya seolah ingin menertawakanku. Mending akulah daripada kamu, Riz. Masa Nadia bilang pacaran sama kamu itu serasa pacaran sama kakek-kakek, tiap hari ceramah mulu. Emang pacaran harus gimana? Wajarlah kalau aku nyuruh dia pakai kerudung, kan aku mau yang terbaik untuk calon istriku. Kini malah aku yang jadi emosi. Ridho malah semakin kelakar. Dia terpingkal puas setelah melihatku mengaum di tengah hutan ini. Calon istri bahmu. Tuh calon istrimu digondol tikus. Ridho semakin puas meledekku. Waktu kian berlalu. Niat mau datang ke pernikahan mantan semakin terlihat gagal, karena hingga kini kami masih tersesat di jalan kecil di tengah hutan. Jalan yang tak terlalu besar, jalan yang hanya disemen seadanya, dan aku sangat yakin jalan ini pasti tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Hari sudah menjelang sore, kami masih meneruskan perjalanan karena masih penasaran dengan perjalanan ini. Sebenarnya jalan ini akan kemana membawa kami? Aku juga Ridho sebenarnya tak masalah dengan perjalanan seperti ini, karena kami sama-sama anak aneh, random dan bodoh amatan. Dulu kami pernah menjelajah kaki gunung yang berada di kampungku, tersesat dan hampir mati kehausan. Acara undangan sudah pasti gagal, namun terus meneruskan perjalanan kami.
berharap bertemu pemotor untuk bertanya sebenarnya jalan yang kami lalui ini ada ujungnya atau mungkin akan menembus ke jalan besar nantinya. Karena kalau kami putar balik sangat tidak mungkin. Pertama, kami pasti akan kehabisan bahan bakar. Kedua, pasti kami akan kemalaman karena kalau diingat-ingat perjalanan ini sudah sangat jauh. Riz, tuh ada kampung. Kita singgah dulu di kampung itu. Sekalian kita sholat asar. Ucap Rido terdengar cukup senang. Benar saja, setelah semakin dekat beberapa rumah sudah tampak terlihat. Aku yang kini dibonceng Rido pun cukup gembira. Setidaknya kita bisa melakukan sholat asar di sana. Rido menginjak standar motor yang dari tadi disetirnya. Aku yang paling awal turun mulai mencari orang untuk bertanya di mana letak musola. Kami celingukan, tak ada satu orang pun kulihat di kampung ini. Kampung yang sebenarnya cukup banyak rumah, sekitar 15 atau 20-an. Ya mungkin itu hal wajar, karena posisinya di tengah hutan. Tak ada orang, Riz, ucap Rido yang masih berusaha mencari. Aku yang dari tadi celingukan, persis seperti pencuri, juga sama tak melihat satupun orang di kampung ini. Tuh, sepertinya musola. Udahlah, kita numpang sholat aja dulu, waktu asar dah mepet nih. Timpalku saat melihat bangunan kecil di atasnya ada speaker dengan tiang bambu cukup tinggi. Serius, ini musola? Kok kayak nggak pernah dipakai? Rida mengintip dari kaca luar yang berdebu. Sebenarnya kalau dilihat dari bentuk bangunan memang seperti musola, terlebih ada speaker. Namun setelah dilihat dari dekat, aku pun kurang yakin. Di dalamnya ada satu sajadah kecil, lantai semen yang retak di setiap sudut. Bahkan ada satu retakan besar di tengah musola itu. Ada airnya, Riz. Kulihat Rida memutar keran plastik yang patah. Air yang keluar cukup kotor. Bukan cukup, tapi memang kotor. Kami biarkan cukup lama berharap air kotor itu berubah bersih. Mungkin saja air kotor itu keluar karena jarang digunakan. Setelah kami sabar menunggu, akhirnya air itu bisa kami gunakan juga. Berwudu dan langsung kami tunaikan sholat. Tadinya mau melanjutkan perjalanan, namun kulihat Mega sudah hampir sirna. Sepertinya kami harus tinggal lebih lama lagi, atau mungkin bermalam di sini, karena untuk melanjutkan perjalanan sangat tidak mungkin. Balik arah juga tak mungkin, meneruskan perjalanan juga tidak mungkin. Akhirnya dengan perut keroncongan, kami duduk berdua sambil menunggu waktu maghrib. Rido adzan di musola ini. Hanya kami berdua, dan masih tak kulihat pergerakan dari warga. Kami seperti singgah di kampung tak berpenghuni. Hening dan cukup membingungkan. Tak ada aliran listrik. Aku sempat terdegun juga. Jika tak ada aliran listrik, lalu speaker yang di luar itu untuk apa? Jelas-jelas jika speaker harus ada aliran listrik agar berfungsi. Ah, sudahlah. Perutku yang kini kembung dengan air keran mana bisa mencerna dengan keanehan kampung ini. Intinya aku tak mengganggu di sini, hanya menumpang sholat dan tidur saja untuk malam ini. Brak, seorang anak kecil mengagetkan kami. Nafasnya tersenggal setelah mendobrak pintu musola. Kulihat lampu minyak hampir padam di tangannya. Tolong om, tolong kami. Anak kecil itu menangis meminta tolong. Dalam samar gelap, aku dan Rido saling menatap. Tolong ayah om, mereka mau mengambil ayah. Lagi, dia meminta tolong dengan isak tangisnya. Di mana ayahmu? Ku beranikan diri untuk mendekati bocah laki-laki itu. Ayo om, ayah di rumah kesakitan. Anak itu berjalan keluar dengan lampu minyak yang masih di tangannya. Kami berjalan mengikuti langkah cepat anak kecil itu. Anak kecil sekitar umur 8 atau 9 tahunan. Anak itu masuk ke rumah tanpa pintu. Entahlah emang disengaja tak ada pintu atau memang rusak saja pintunya. Yang pasti kami masuk ke rumah itu begitu saja. Itu ayah saya om. Anak kecil itu menunjuk ke ruangan gelap. Setelah anak kecil itu masuk dengan lampu minyaknya, akhirnya kami dapat melihat satu orang laki-laki yang sedang terbaring dengan mata melotot ke atas. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini jelas bukan kesurupan. Aku sangat tahu ciri-ciri orang kesurupan. Hatiku berkelut. Riz, sepertinya ada yang aneh.
Rido berbisik ke telingaku. Dek, apa di rumah ini tak ada listrik? Ada om, tapi... Jangan dinyalakan, ini pantangan, kami tak mau cepat mati. Suara perempuan di dalam ruangan gelap. Sontak kami kaget. Kukira di rumah ini hanya ada anak kecil dan ayahnya saja. Ternyata ada lagi satu orang, dan ternyata perempuan itu juga masih belia. Dia keluar dari ruangan gelap itu. Kini samar wajahnya terlihat setelah tersorot cahaya dari lampu minyak. Hidupkan saja, justru jika dimatikan seperti ini malah akan jadi sasaran empuk para jin atau makhluk halus lainnya. Tanpa menunggu lama, cahaya lampu sudah terang benderang. Ternyata anak laki-laki itu sudah menyalakan saklar rumahnya. Kalian cari mati, kalian cari mati. Suara bapak terdengar sangat marah. Matikan Adnan, nanti ayah mati. Perempuan itu berteriak. Dia langsung menangis di samping ayahnya. Siapa nama ayahmu? Tanyaku pada perempuan itu. Yanto, Yanto bin Abdul. Jawabnya cukup keras. Kamu minggir dulu, izinkan saya mendoakan ayahmu. Ku coba membujuk perempuan itu. Rido, coba kamu tahan aura di luar. Ku coba semampuku, Riz. Rido langsung connect setelah ku beri aba-aba. Ternyata setelah lampu dinyalakan memang benar adanya. Kurasakan para makhluk aneh datang satu persatu. Semakin lama makhluk itu semakin banyak. Namun aku masih heran, karena bapak ini jelas bukan kemasukan. Tubuhnya seperti sudah ditandai. Sepertinya tubuh bapak ini memang sudah diincar dari lama oleh iblis. Dan yang tak masuk akalnya, sebenarnya iblis ini jenis apa? Ku coba semampuku. Ku masuki tubuh bapak ini. Ku coba mencari apa yang terjadi. Darah segar keluar dari mulutku. Tak kusangka jika kekuatan iblis itu sangat kuat. Hampir saja mati di tangannya. Untung buyutku masih sempat menyelamatkanku. Adnan, Wulan, kalian baik-baik nak. Perempuan itu memeluk ayahnya. Ternyata namanya Wulan. Lalu Adnan berlari dengan tangisan pecah. Mereka bertiga menangis di kasur lusuh itu. Riz, jangan bengong, aku gak kuat. Teriak Rido dengan muka pucat. Lupa, kasihan sahabatku dari tadi. Aku malah terhanyut dalam suasana haru sampai melupakan Rido yang kini masih mencoba menahan gemburan makhluk halus yang sudah mengamuk dari tadi. Ku ambil batu kerikil di lantai kotor ini, lalu ku lempar keluar. Sudah do, kamu aman. Ucapku datar. Gila kamu ya, kalau bisa semudah itu ngapain nyuruh aku untuk mencegah mereka? Rengeknya terdengar kesal. Pak Yanto menatapku. Dia langsung mencium tanganku. Berkali-kali ucap terima kasih. Sontak ku hempas tanganku. Jelas ini tidak benar. Mana boleh seperti itu. Harusnya aku yang mencium tangannya. Secara aku lebih muda darinya. Kalian siapa? Dari mana? Apa kalian para malaikat yang datang untuk selamatkan saya? Loh, kok malaikat? Bisa-bisanya Pak Yanto berpikir aneh seperti itu. Om malaikat Israel ya? Suara Adnan terdengar jelas. Mataku langsung terkejut. Kalau malaikat Israel, yang ada ayahmu sudah aku bawa nak. Wulan langsung memukul mulut Adnan. Sembarangan, ketusnya. Adnan, teriak anak kecil dari luar. Sontak kami semua melihat ke arah luar. Ternyata anak kecil seumuran Adnan berjalan masuk ke dalam rumah tanpa permisi. Kulihat Adnan tersenyum kepada anak kecil itu. Adnan, terdengar lagi teriakan anak kecil dari luar. Satu persatu suara anak kecil berteriak memanggil nama Adnan. Sekitar 5 atau 7 anak kecil. Mereka memanggil dan langsung masuk. Lalu diikuti oleh orang tua yang sama seperti anak kecil tadi. Mereka datang satu persatu hingga rumah Pak Yanto kini dipenuhi warga kampung ini. Yanto, alhamdulillah kamu masih hidup. Aku kaget melihat rumahmu terang tadi. Lalu siapa kalian? Apa kalian para malaikat yang mau membantu kami? Ucap salah satu bapak yang duduk di lantai tanpa alas. Dih, kok pertanyaan mereka sama? Pertanyaan Pak Yanto saja belum aku jawab. Karena jujur aku masih aneh mendengar pertanyaan konyol seperti itu. Apa om malaikat Israel?
celetuk anak kecil yang sejak tadi melihatku. Lagi-lagi pertanyaan anak kecil itu sama dengan pertanyaan Adnan. Sebenarnya kami manusia biasa yang tersesat, Pak. Kebetulan kami singgah ke sini karena melihat ada kampung setelah melakukan perjalanan jauh. Kami hanya mau menumpang sholat saja tadinya. Namun karena hari tak memungkinkan untuk meneruskan perjalanan, akhirnya kami memutuskan untuk tidur di musola saja. Lalu tadi Adnan datang meminta tolong jika ayahnya sakit. Kucoba kujelaskan agar tak ada kesalahpahaman. Pak Yanto mencium pipi Adnan. Matanya masih menatap nanar ke arahku. Kulihat wajah itu, wajah yang menaruh harapan besar. Jujur saja, baru kali ini ada orang yang berani masuk ke kampung kami. Setelah sekian lama kami pasrah, baru kali ini saya pribadi menaruh harapan besar lagi. Kampung Seroja ini disebut Kampung Kutukan. Bapak itu belum menyelesaikan pembicaraannya. Tiba-tiba terdengar jeritan yang begitu keras. Tolong istriku, tolong istriku. Itu suara Pak Parto, ucap salah satu warga. Aku jelas bingung. Sebenarnya nasib Pak Yanto saja masih belum jelas, karena sebenarnya dari tadi aku masih mengamatinya. Aku yakin iblis itu akan datang tak lama lagi, karena sebenarnya tadi akulah yang kalah. Aku yang kalah dengan kekuatan iblis itu. Aku bisa selamat karena diselamatkan buyutku saja. Tolong bawa saja istri Pak Parto ke sini. Saya tidak bisa keluar jauh dari rumah ini. Rido, tolong ikuti warga untuk membawa istri Pak Parto, ucapku kalut. Kalian bawa senter atau apa saja yang bisa menerangi, seru Rido. Saya bawa, saya juga. Mari kita pergi bersama-sama. Setelah kutunggu beberapa saat, akhirnya warga datang membawa istri Pak Parto, di mana kulihat sosok istrinya itu sudah nampak kurus dan mengkhawatirkan. Mataku terkejut saat melihat paha atas dan tangannya yang seperti sisik ular. Mataku terkejut saat melihat paha atas dan tangannya yang seperti sisik ular. Warnanya gelap dan mendekati lebam seperti bekas pukulan benda tumpul atau semacamnya. Namanya siapa? Tanyaku dengan wajah masih dipenuhi tanya. Jujur saja, aku sudah sedikit curiga dengan luka di tangan istri Pak Parto ini. Nama istri saya Sri Wahyuni, sahut Pak Parto dengan gugup. Pak Parto duduk di samping istrinya. Tangannya berkali-kali mengusap wajah istrinya yang tirus. Sesekali rambut berantakan istrinya beliau rapihkan. Bolehkah saya meminta air putih dan sedikit garam? Pintaku kepada siapa saja, karena kini rumah Pak Yanto dipenuhi warga kampung Seroja. Kulihat Adnan berlari cepat memasuki ruangan yang mungkin dapur. Anak laki-laki itu begitu ringkas dan pintar. Di saat para warga terlihat kebingungan, Adnan malah terlihat serius dan selalu bergerak cepat di saat aku meminta sesuatu. Jujur, aku masih ingat dengan kecepatan dia. Dengan cepatnya dia menghidupkan saklar listrik rumahnya tadi saat aku meminta membuka lampu rumahnya. Adnan datang dengan mangkuk plastik yang cukup besar. Lalu tangan kirinya membawa toples kecil yang direkatkan ke dadanya karena mungkin sedikit susah karena toples itu tak cukup dipegang oleh tangan kecilnya. Ini Om, ucapnya dengan sedikit senyum. Terima kasih ya anak baik, ku balas senyum manisnya. Ku ambil 3 comot kecil garam dari toples itu. Ku campur dengan air putih dalam mangkok plastik tadi. Ku baca beberapa surat Al-Quran, lalu doa keselamatan dan kutiupkan ke dalam mangkok tadi. Lalu aku mulai percikan campuran air garam itu ke tubuh Ibu Sri. Sebagian air aku minum lalu kusemburkan tepat di wajahnya. Pergi kamu, aku tak akan memaafkan iblis sepertimu. Pergi dan jangan kembali. Kupastikan wajah manisku berubah menjadi garang. Ibu Sri berteriak. Dia bangkit, matanya melotot tepat di wajahku. Kamu salah besar karena berani ikut campur bocah tengik. Lalu Ibu Sri ambruk dan tak sadarkan diri. Bulu kuduku berdiri saat mendengar ancamannya yang menggema. Sosok iblis ini memang cukup kuat, namun itu hanya iblis suruhannya. Aku yakin di belakang iblis itu pasti ada raja iblis di belakangnya. Entahlah, selagi aku masih bisa menolong, kenapa harus takut? Toh aku masih ada Allah. Aku ada Allah yang maha kuat dari segalanya. Mas Parto, mana anak kita? Ibu Sri sadar.
Pak Parto menangis histeris saat melihat istrinya terbangun. "Ini Wahyu, Nok. Ini Wahyu, anak kita." Pak Parto menarik anak kecil yang terlihat seperti ketakutan. Mungkin anak kecil ini Wahyu yang dimaksud Pak Parto. Wahyu anak mereka. Namun, kenapa dia terlihat sangat ketakutan melihat ibunya yang kini sudah sadar? "Gak mau, Wahyu gak mau dekat sama ibu. Wahyu takut, ayah," teriak anak kecil itu dengan meronta yang luar biasa. Kulihat semua warga tertunduk pilu. Hampir matanya sembab. Salah satu warga bahkan ada yang sampai menangis cukup kencang. Aku hanya bisa melihat dan menghela nafas saat melihat semua ini. Ridho pun hanya terdiam dari tadi. Bahkan dia malah ikut terbawa suasana sedih. Mata Ridho terlihat berkaca sambil mengusap salah satu anak kecil yang dekat di sampingnya. "Baiklah, untuk malam ini kita tinggal di rumah Pak Yanto. Kita meronda sampai pagi dan gantian istirahat," seruku mencoba untuk mencari jalan keluar. Untuk malam ini setelah melihat situasi yang jujur aku masih bingung, akhirnya aku putuskan untuk tinggal bersama. Takutnya tiba-tiba iblis itu datang dan marah besar lalu menyerang warga yang sedang istirahat. Jadi aku lebih memilih untuk tinggal bersama sebelum aku menemukan apa sebenarnya yang terjadi di kampung ini. Semoga saja itu tidak terjadi, karena aku tahu iblis itu pun terluka sama sepertiku. Jadi pasti iblis itu akan menyerang jika luka yang kuberikan sudah sembuh sempurna. Sebagian warga menyiapkan makanan setelah mendengar gejolak perut kami yang keroncongan. Bayangkan saja, aku dan Ridho sejak siang tadi belum makan. Jadi hal lumrah jika perut kami terus-menerus meronta dengan bunyian memalukan sejak tadi waktu kami mau istirahat. Para warga kini terlihat sedikit bahagia. Bahkan ada sebagian yang sudah tertawa dengan candaan kecil yang dibuat oleh temannya. Bibirku tersenyum bahagia saat melihat mereka. Kini setidaknya untuk malam ini. "Goreng singkongnya, Nak. Kalau menunggu nasi matang takut kalian pingsan nanti," celetuk bapak-bapak yang kini aku tahu namanya, yaitu Pak Wardi. Tanpa aba-aba, Ridho langsung menyambar singkong goreng yang masih mengepul itu. "Panas-panas." Ridho memutahkan sepotong singkong goreng yang tadi langsung dilahapnya. Aku menggeleng dengan menahan tawa. "Duh, gak bakalan kehabisan kali," bisikku tepat di telinganya. Warga langsung terpingkal melihat Ridho yang kini wajahnya memerah menahan malu. "Hehe," Ridho menyengir kuda. 3 ibu-ibu sibuk menyiapkan makan malam untuk kami. Hanya 3 ibu-ibu dan 4 dengan Ibu Sri yang kini masih terbaring lemah. Lalu ada sekitar 13 bapak-bapak yang kini sedang duduk bercengkrama denganku juga Ridho. Aku belum banyak bertanya untuk saat ini. Biarlah kami istirahat dulu. Aku tak mau keadaan yang sudah cukup tenang ini terpengaruh dengan pertanyaanku nantinya. Di sini hanya ada 4 ibu-ibu saja ya? Pertanyaan Ridho yang cukup membuatku kesal. "Ridho, kamu ini kenapa kawan?" Baru saja aku bergumam untuk tidak banyak bertanya. Gumamku kecewa. Mataku berkali-kali berkedip sebagai kode jika pertanyaannya itu jangan dilanjutkan. Ridho menatapku serius. Wajahnya terlihat bodoh memperhatikan wajahku yang kini semakin mendekat. "Kamu kelilipan, Riz?" tanya Ridho polos. "Terserahmu, Ridho." Nadaku kesal. Sebenarnya dulu di kampung ini ada 19 keluarga. Dulu kami hidup rukun dan berkecukupan. Meski hidup kami tak mewah, tapi serba cukup. Namun entah kenapa kehidupan kami yang sangat bahagia ini tiba-tiba berubah begitu saja. Terdengar suara lantang dari mulut Pak Jaya. Pak Jaya dipercaya menjadi RT di kampung Seroja. Kulihat sosoknya yang cukup berwibawa dan tutur katanya yang baik dan sopan. "Lalu bagaimana kejadian awalnya, Pak? Bagaimana kampung Seroja ini bisa seperti sekarang ini?" tanyaku cukup serius. Awalnya aku yang tak ingin membahas kejadian kampung Seroja tadi. Namun kini malah aku yang terpancing sendiri. Kalau Nak Riz bertanya bagaimana awalnya, jujur kami pun kurang tahu. Karena kami hanya manusia biasa yang tak tahu menahu dengan kejadian mistis seperti ini. Namun dengan kejadian yang kami tangkap selama ini, sebenarnya semuanya berawal dari laki-laki bernama Chris. Laki-laki tampan, anak sesepuh kampung ini. Umurnya lebih tua dari kami sebenarnya, namun entah kenapa dia tidak pernah menikah. Setiap ada perempuan yang disukainya selalu meninggal.
Pernah ada perempuan anak ustadz yang cukup lama bertahan dan hampir menikah dengan Chris waktu itu. Namun satu hari sebelum pernikahan, satu keluarga perempuan itu meninggal dengan tak wajar. Pak Jaya menghentikan ceritanya. Beliau mengambil nafas panjang, mengambil kopi lalu sedikit meminumnya. Membuka bungkus rokok, menekan halus batang rokok itu lalu dibakarnya. Aku juga Rida begitu antusias mendengar ceritanya. Saking antusiasnya aku sampai memperhatikan setiap gerakan yang Pak Jaya lakukan. Lalu gosip itu menyebar. Mereka bergosip seolah itu ulah kampung kami, dan mereka mulai menyebut kampung kami sebagai kampung kutukan. Mendengar kampung lain berbicara buruk mengenai kampung kami, jelas sesepuh marah. Beliau murka. Sesepuh membawa anaknya Chris ke dalam hutan larangan. Cukup lama beliau pergi saat itu. Setelah 3 hari sesepuh datang dan bercerita jika anaknya Chris sudah dibunuhnya. Katanya dia rela korbankan anaknya sendiri untuk membersihkan kampung kami. Kami yang tak tahu apapun kala itu hanya diam dan mengiyakan apa yang beliau katakan. Namun setelah kedatangan sesepuh hari itu, malamnya kampung kami didatangi puluhan ular sanca putih. Kami diteror habis-habisan malam itu. Dan ada satu ular berkepala manusia, ular sanca yang begitu besar. Kami menyebutnya siluman sanca putih. Siluman itu datang dan masuk ke rumah sesepuh. Sesepuh mencoba melawan. Cukup lama mereka bertempur hingga sesepuh kalah dan dilahap sosok siluman berkepala manusia itu. Kulihat Pak Jaya begitu marah. Beliau terlihat bergetar hingga suaranya terdengar parau. Kukira kejadian itu sudah berakhir. Kukira teror sanca putih itu telah usai. Namun nyatanya hingga kini siluman itu terus-menerus menyiksa kami. Perlahan siluman itu membunuh kami dengan sangat keji, sangat menyakitkan. Di mana kami tak boleh bisa merasakan indahnya malam. Tak boleh menyalakan lampu selain lampu minyak yang itu pun sangat susah kami cari. Lanjut Pak Jaya dengan tangannya yang selalu dia pukulkan ke lantai rumahnya Pak Yanto. Sudah. Orang lapar kok malah dikasih cerita seram. Sebenarnya semua ini salah kami. Salah kami karena sudah sangat jauh dari Tuhan. Ucap Ibu Paruhbaya sambil meletakkan bakul nasi tepat di hadapan kami. Suasana buyar setelah ibu berwajah sayu itu meletakkan makanan di tengah kerumunan bapak-bapak yang sedang bercerita. Namanya Ibu Marni. Ibu dengan wajah tenang dan cantik meski sudah cukup tua. Hanya beliau yang kulihat wajahnya yang adem dan tenang sejak tadi. Ibu Marni menyendok porsi nasi ke piring plastik lalu diberikan kepadaku. Beliau menyendok lagi lalu diberikan kepada Rido. Ambil sendiri lauknya nak, kalian orang baik. Terima kasih karena menyelamatkan warga Seroja. Ucapnya sambil sibuk memberikan porsi nasi untuk yang lainnya. Aku yang kelaparan langsung menyantap lahap tanpa basa-basi lagi. Begitupun Rido. Dia lebih parah dariku ternyata. Rido mengambil semua lauk yang disiapkan hingga piring nasi di tangannya penuh, tak ada celah kosong sama sekali. Terdengar suara laki-laki yang sepertinya tak asing bagiku. Mataku sedikit terbuka setengah sadar karena mendengar suara tadi yang kini malah terdengar tepat di telingaku. Sontak aku terbangun. Ternyata itu suara Rido yang sedang tertidur di sampingku. Kulihat Rido sedang dijilati tubuhnya oleh wanita cantik. Wanita cantik dengan lidah yang menjulur sangat panjang dengan tubuh Rido yang hampir tidak berpakaian. Astagfirullah, Rido bangun! Aku berteriak sangat keras. Berharap Rido terbangun setelah mendengar teriakanku. Namun nihil. Rido malah menikmati kegiatan yang dilakukan siluman itu. Aku langsung membaca surat Al-Quran dengan keras, mencoba mencari air di sekelilingku, atau benda apa saja yang bisa aku lempar ke arah siluman itu. Wanita siluman itu berubah menjadi ular yang mengerikan. Ular yang setengah tubuhnya masih menjadi wanita aneh. Wajahnya yang tadinya cantik kini terlihat buruk dan menyeramkan. Sebelah wajahnya penuh dengan luka bakar. Giginya mengeluarkan taring tajam, lalu matanya putih sempurna. Om, airnya om. Suara Adnan ku dengar di saat genting. Aku langsung meraih air dari Adnan yang ternyata airnya sudah dia campur dengan garam. Aku langsung membaca surat Al-Quran untuk mengusir iblis dan makhluk lainnya. Kesini kamu, berani sekali kau mengganggu sahabatku. Seruku penuh amarah. Siluman itu semakin murka. Kini tubuhnya sudah sepenuhnya menjadi sanca putih.
Mulutnya terbuka sangat besar seperti ingin memakanku. Aku tak bergeming, duduk bersila sambil berzikir yang terus aku tiupkan ke dalam air bercampur garam ini. Ular itu semakin mendekat, mulutnya terbuka sempurna ke arahku. Dengan cepat kulempar air itu ke mulutnya, lalu kulempar ular besar itu dengan tenaga dalamku. Dia hilang. Kutarik nafas dalam-dalam, tubuhku dibanjiri keringat. Kurasakan kelelahan yang sangat hingga nafasku tersenggal. Warga Seroja ternganga melihat adegan tadi. Aku juga Ridho yang baru saja meminta izin untuk berehat sudah seperti ini. Belum sampai 20 menit kami tertidur, namun siluman itu sudah memanfaatkan sahabatku Ridho. Siluman sialan. Siluman yang sangat haus laki-laki. Riz, kamu apakan tubuhku? Kemana bajuku, Riz? Kenapa tubuhku lengket dan bau? Ridho baru sadar dari hipnotis siluman sanca putih. Warga yang tadinya ternganga, kaget bercampur ketakutan, kini tertawa melihat tingkah polos Ridho. Ya Allah, kenapa harus Ridho? Kini kurasakan kekhawatiran yang cukup besar. Aku sangat khawatir karena kini Ridho sudah ditandai oleh siluman sanca putih itu. Aku merenung, bingung juga khawatir apa yang akan terjadi dengan sahabatku Ridho. Kini Ridho telah ditandai, seperti warga lainnya yaitu Pak Yanto. Setelah aku bertanya kepada Pak Yanto, akhirnya aku tahu kejadian yang sebenarnya. Pak Yanto cerita, jika awalnya beliau bermimpi berhubungan suami istri dengan wanita cantik. Wanita itu terus-menerus datang dalam mimpinya, setiap hari katanya. Awalnya Pak Yanto bahagia karena seperti nyata dalam mimpi tersebut. Namun seiringnya waktu, katanya mimpi itu seperti menyiksanya. Pak Yanto selalu kelelahan setiap bangun tidur. Katanya tenaganya seperti terkuras habis. Jika beliau menolak, katanya wanita cantik itu akan murka dan menyiksanya. Bahkan sampai mengancam akan membunuhnya kalau keinginannya tidak terpenuhi. Dari situ Pak Yanto yakin jika selama ini beliau bukan mimpi, tapi seperti hipnotis yang seolah kita dibuat setengah sadar olehnya. Kulihat Ridho sedang melamun panjang dekat pintu keluar. Dia menatap kosong ke langit cerah, sesekali tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Warga Seroja beraktivitas normal seperti warga kebanyakan. Mereka pergi untuk bertani, ada juga yang pergi mencari kayu bakar di hutan, dan sebagian pergi ke pasar untuk membeli keperluan mereka. Kulihat kekompakan warga Seroja. Mereka saling membahu demi melangsungkan hidup di tengah teror siluman sanca putih. Mereka menggarap semua pertanian bersama, tidak ada lagi kata aku atau kamu. Tapi kini semua pertanian di kampung Seroja milik kami katanya. Mereka terus berusaha bertahan demi mempertahankan kampungnya. Aku sempat bertanya kepada mereka, kenapa tidak lari saja? Katanya pernah ada beberapa orang yang mencoba lari meninggalkan kampung Seroja ini. Tapi katanya mereka semua tidak selamat. Siluman itu akan terus memburu siapa saja orang yang tinggal di kampung Seroja ini. Aku masih belum pasti motif sebenarnya. Kenapa siluman itu terus mengincar warga Seroja, padahal musuh besarnya telah lama mati, yaitu sesepuh yang membunuh anaknya sendiri. Kenapa siluman sanca putih ini masih mengincar warga Seroja yang jelas tak tahu apa-apa? Jangan bingung cucuku, kuatkan ibadahmu, juga warga Seroja. Sebenarnya penawarnya mereka sendiri. Mereka keturunan Mbah Macam yang akan menghancurkan siluman sanca putih itu. Ku dengar bisikan jelas tepat di daun telingaku. Sontak aku kaget. Entah dari mana suara bisikan itu. Namun bisikan itu pasti ada kaitannya dengan hal rumit yang kini kupikirkan. Warga Seroja turunan Mbah Macam. Apa maksud dari semua itu? Apa itu ada kaitannya dengan kejadian yang sekarang dialami warga Seroja? Tunggu, seperti tidak asing bagiku. Macam, apa maksud Mbah Macam itu kodam? Apa sosok yang selalu mengikuti para bapak warga Seroja itu adalah Mbah Macam? Atau macam misterius itu sebenarnya bukan kodam? Ah, ayo pagi-pagi kok melamun nak Riz, sarapan dulu. Ibu bawa pisang goreng. Ajak juga nak Ridho. Ibu lihat dia sedang diikuti dayangnya siluman sanca putih. Bilangin nak Ridho, jangan ditanggepin. Kalau ditanggepin nanti malah berabe. Ibu yakin kalian bukan orang kosong seperti warga Seroja. Kalian pasti paham. Ibu Marni meletakkan satu piring pisang goreng dengan 2 gelas teh manis di depanku.
Aku tersenyum malu, kurengkuhkan pundak juga kepala ini, karena aku memang sangat menghormati Ibu Marni, sosok perempuan yang mempunyai karismatik hebat. Mata ini akan langsung takjub jika melihat wajahnya yang berbeda dari perempuan lainnya. Beliau mempunyai sorot mata tajam dan tegas. Dari tatapan mata saja kita akan tahu betapa berbedanya beliau dengan perempuan lainnya. Apa ibu tahu tentang Mbah Macam? Kulempar pertanyaan sedikit menekan, berharap beliau akan paham maksudnya pertanyaanku. Ibu Marni menatap wajahku, tersenyum sedikit sinis yang lumayan membuat jantungku berdebar hebat. Sebenarnya kami semua keturunannya, namun entah kini apa Mbah masih menganggap kami atau sudah membuang kami. Ibu Marni kini tertunduk, menatap kaki kotornya yang sejak tadi tak beralas. Kuputar otak ini, mencoba mencerna dari konteks yang diucapkan Ibu Marni ini. Apa maksud dari kata dibuang? Apa warga Seroja telah mengecewakan leluhurnya? Sudahlah Nak Riz, jangan banyak berpikir. Ulang selagi sempat. Biarlah kami di sini mati dengan kutukan yang dibuat kami sendiri. Ibu Marni menatap wajahku, tatapan sayu pasrah. Ibu Marni melangkah pergi. Beliau berlalu meninggalkan aku yang masih berkecamuk memikirkan masalah yang masih penuh misteri. Tunggu, kenapa ibu berkata begitu? Bukankah kita sebagai manusia selalu diberikan kesempatan kedua? Bukankah Tuhan Maha Pemaaf? Bukankah Tuhan membenci hambanya yang pasrah, yang tidak mau berusaha? Lalu kenapa ibu berkata seperti itu? Aku berdiri dari tempat dudukku, berteriak kecewa dengan ucapan Ibu Marni. Jika kamu tak sayang dengan nyawamu, maka teruskan perjuangan kami. Namun jika hanya memberi harapan saja, pergilah. Pergi selagi sempat. Ibu Marni menghentikan langkahnya. Beliau berbalik, menatap nanar lalu membalas ucapanku dengan suara parau. Jika aku takut mati, mungkin aku sudah pergi sejak tadi pagi. Aku Riz, cicit dari Mbah Bodas. Aku bukan laki-laki pengecut. Suaraku semakin menggelegar, semakin yakin setelah melihat Ibu Marni berkata dengan sedikit harapan. Ibu Marni menangis. Tubuhnya goyah lalu ambruk setelah melihat keseriusanku. Beliau anggukkan kepalanya. Terima kasih Nak, terima kasih. Malam ini kami berkumpul kembali. Setelah sholat isya kami laksanakan dengan hikmat. Kami langsung berkumpul di lapangan dekat rumah Pak Jaya. Lapangan yang sudah kami rapikan siang tadi. Lapangan yang sudah kami terangi dengan beberapa lampu. Kini lapangan cukup besar ini terang benderang. Kulihat semua warga Seroja tampak serius menatapku. Aku juga Ridho bersila saling berhadapan. Di samping kami ada Pak Yanto juga Ibu Sri yang terbaring beralaskan kasur kapuk. Mereka berdua terbaring di antara aku juga Ridho. Lalu warga lainnya duduk bersila melingkari kami berempat. Kami semua sudah dikelilingi dengan taburan garam cukup banyak. Garam yang sudah kami doakan dengan ayat-ayat suci juga beberapa doa pengusir makhluk halus. Baiklah, para warga sekalian, saya berharap dengan adanya perkumpulan ini akan menghentikan kutukan dari siluman sanca putih itu. Saya mohon kerjasamanya kepada warga sekalian. Setelah saya mendengar kisah dari Ibu Marni, akhirnya saya mengerti kenapa warga Seroja menjadi sasaran siluman itu. Kalian semua manusia istimewa, manusia yang diberi kehebatan untuk mengusir siluman itu. Bahkan kalian bisa membunuh mereka semua jika kalian tak menduakan Allah dan jika kalian tidak meninggalkan perintah Allah. Namun kalian telah lalai, kalian telah sangat jauh meninggalkan perintah Allah. Kuhela nafas panjang. Jujur aku sedikit sesak karena mendengar cerita sebenarnya dari Ibu Marni. Sebenarnya sesepuh itu bukan warga asli kampung Seroja. Sesepuh hanya pendatang yang ingin menghancurkan keturunan Mbah Macam. Sesepuh datang ke kampung Seroja dan melakukan pemujaan kepada siluman sanca maung. Setelah sesepuh berhasil menjadi pengikut siluman sanca putih, sesepuh langsung mengajak semua warga Seroja untuk mengikuti ajarannya. Sesepuh menjanjikan kekayaan duniawi, menjanjikan kebahagiaan dunia yang indah. Satu persatu warga mulai tergoda yang akhirnya hampir semua ikut, kecuali Ibu Marni. Sebenarnya Ibu Marni tak tinggal diam kala itu. Namun apalah daya, Ibu Marni hanya seorang perempuan, terlebih beliau hanya satu orang saja. Jadi jelas Ibu Marni tak ada kekuatan sama sekali. Beliau tak berdaya hingga pasrah.
Ibu Marni hanya berdoa, suatu hari kelak akan ada seseorang yang menyelamatkan sanak saudaranya. Aku juga ridho akan memancing para siluman itu, karena Ridho telah ditandai dan disukai oleh salah satu siluman sanca putih itu. Jadi kami tak akan kesulitan untuk memancing mereka. Ridho akan masuk ke dunia siluman sanca putih itu, lalu aku akan mengikuti Ridho. Kulanjutkan seruanku. Aku yang masih menggebu menerangkan setiap detail agar mereka paham nantinya. Ridho mengernyit, menatap cengok wajahku. Gila kamu, Riz, kenapa jadi aku umpannya? Tanya Ridho berbisik. Tenang saja, setelah kamu masuk ke dunia siluman itu, kamu boleh pergi dan langsung bantu para warga. Aku yang akan masuk sendirian nantinya. Kamu hanya perlu mengikuti siluman itu. Ikuti siluman itu sampai ke dunianya. Setelah siluman itu sampai, maka kamu cepat pergi. Biarkan aku sendiri yang masuk. Ridho malah semakin heran menatapku setelah kuterangkan rencana sebenarnya. Jika matahari terbit, aku masih tak kembali, kamu boleh memberitahu keluargaku. Bicaralah kepada keluargaku yang sebenarnya. Mereka akan paham dan akan langsung membawa jasadku. Aku berbisik lagi kepada Ridho. Wajah Ridho semakin tegang. Kulihat aura marah dari wajahnya. Gila kamu, gak usah seperti itu, kita balik aja. Aku gak mau melakukan hal gila ini. Ingat ya Riz, menolong orang boleh saja, tapi tidak segila ini juga. Aku gak mau kamu mati sekarang. Ridho kini berbicara sedikit berbisik. Nadanya meninggi sampai para warga menatap kami. Aku memang tak akan mati sekarang, Do. Kan aku bilangnya besok, Ridho, bukan sekarang. Jangan bercanda, aku serius, Riz. Baiklah para warga, sebentar lagi kita mulai. Sebelum kita mulai rencana awal kita akan awali terlebih dahulu membaca doa dan dzikir. Kita akan berzikir hingga pukul 12 malam. Setelah jam 12 malam, aku juga Ridho akan memulai rencana kita. Aku dan Ridho akan bermeditasi. Kita akan memulai mencari dunia siluman itu. Dan setelah kami bermeditasi, kalian semua harus membaca surat Yasin dan ayat kursi, lalu surat-surat pendek yang sudah saya tulis di secari kertas itu. Kalian baca terus-menerus secara bersamaan. Kalian terus baca dengan suara lantang. Perhatian kalian tidak boleh teralihkan dengan apapun. Pokoknya kalian terus membaca surat itu terus-menerus tanpa jeda. Jika ada yang tak kuat, kalian boleh istirahat sejenak. Kalian boleh saling bergantian, namun intinya bacaan semua itu jangan sampai terhenti. Saya percaya para bapak juga ibu di sini pasti mampu. Ingat, kalian semua bukan manusia biasa. Kalian keturunan Mbah Macam. Kalian pasti mampu mengakhiri kutukan ini. Kini aku kembali menerangkan kepada warga Seroja setelah beberapa menit lalu terhenti karena perdebatanku dengan Ridho. Ridho yang terus-menerus menatapku kesal, berbisik untuk mundur. Do, lihatlah anak-anak itu. Apa kamu tega melihat mereka mati? Ingat Do, Tuhan selalu bersama dengan hambanya yang baik. Jangan risau, jangan sedih. Jika kelak aku mati, berarti itu takdirku Do, oke? Kuusap pundak sahabatku. Ridho menatapku dengan mata yang berkaca. Dia menatapku seolah diriku sudah pergi. Oke, aku paham Riz. Tapi aku akan ikut bersamamu. Aku akan ikut masuk ke alam siluman itu bersamamu. Ingat, kamu jangan mengaturku, Riz. Jika kamu tak mau mendengarkan perkataanku tadi. Aku mengiyakan keputusan Ridho kali ini. Waktu sudah hampir tengah malam. Aku sudah memberi aba-aba kepada semua warga. Kubisikkan Pak Yanto juga Ibu Sri untuk terus berzikir dalam hati. Ridho, mari kita mulai. Ridho langsung mengiyakan. Dia menutup matanya bersiap untuk pergi ke alam lain. Ku dengar para warga membaca surat Al-Quran. Suara menggema di tengah malam. Bulu Roma serasa merinding takjub setelah mendengar gema ayat suci dibacakan. Aku mulai bermeditasi, mengekori Ridho yang sudah siap untuk memancing siluman wanita cantik itu. Terdengar dari jauh suara perempuan memanggil nama Ridho. Suara lembut samar. Perempuan cantik berbaju putih. Sesekali dia mengibas selendang hitam, tersenyum lebar dengan tatapan lembut. Ridho tersenyum, menutup redup setengah matanya, mencium aroma wangi yang tercium cukup kuat. Ridho membuka kedua tangannya seolah menyambut perempuan cantik itu. Perempuan itu melayang lambat mendekati Ridho, mencium lembut pipi sahabatku. Bawalah aku ke tempatmu kasih, bawalah ragaku bersamamu. Suara Ridho mesra. Perempuan itu menarik Ridho.
melayang jauh di dalam hayal. Aku terus mengekori mereka, berlari kuat agar tak kehilangan jejaknya. Mereka masuk ke alam di mana dunia itu terlihat cukup jelas, seperti dunia manusia saat senja. Dunianya berwarna kuning keemasan, sedikit silau namun terlihat jelas. Hamparan taman indah, beberapa pohon menjulang tinggi, lalu terlihat istana besar. "Ridho!" Aku berteriak memanggilnya. Sontak perempuan itu berubah beringas. Tubuhnya langsung berubah setelah menyadari kehadiranku. Ridho menatapku dengan kesal. Wajahnya dipenuhi kemarahan. "Kamu keterlaluan, Riz!" teriak Ridho. Siluman itu datang langsung menyerangku. Aku langsung melompat dan menyapit lehernya dengan keris kecil yang dari tadi sudah kusiapkan. "Ah!" Siluman itu berteriak dan langsung hancur beberapa detik. "Maafkan aku, Du." Ku lempar tubuh Ridho hingga jauh. Kini aku di sini sendirian. Aku sengaja melempar Ridho ke dunia asal kami. Jujur, aku tak akan korbankan sahabatku itu. Jika aku mati di sini, biarlah aku mati sendiri. Setelah siluman itu berteriak sangat keras, tak lama kemudian siluman ular berdatangan dengan sangat cepat. Mereka menyadari kehadiran tamu tak diundang. Mereka menyadari kehadiranku. "Serang aku, iblis! Seranglah aku! Jangan salahkan aku jika kalian akan mati sekarang. Ini semua karena ulah kalian sendiri, ulah kalian yang telah menyerang kaumku terlebih dahulu." Tantangku dengan keras. Para siluman itu murka. Tubuhnya mencoba menyerang dengan menekan mulut besarnya. Dengan cepat kulempar mulut para ular itu dengan taburan garam yang sudah kuberi doa terlebih dahulu. Jeritan kesakitan tak terelakkan. Para siluman itu menjerit kepanasan hingga wajahnya menghitam mengeluarkan kepulan asap. "Ai!" Tubuhku dililit tubuh ular raksasa. Kini ekornya berusaha mencari bibirku. Siluman itu seperti mencoba ingin membunuhku. "Terima ini, iblis sialan." Kutusukkan keris kecil ini di tubuhnya. Aku langsung mendengar suara jeritan kencang. Ular yang melilitku hancur sudah. Kini aku sudah terbebas. Plak, brus. Kini tubuhku terpental cukup jauh setelah kepalaku dipukul ekor siluman ular ini dari belakang. Terdengar suara tertawa puas. Kulihat ular setengah manusia. Kulihat mahkota melingkar di kepalanya. Matanya menatap tajam ke arahku. Tatapan murka dipenuhi amarah. "Berani sekali kamu datang sendirian. Hahaha, matilah kamu anak ingusan." Ratu siluman itu kembali menghentakkan ekornya. Aku mencoba berlari, berusaha bangkit dari tempat jatuhku. Brak, aku kembali dibantingnya. Ekor siluman itu sangat cepat hingga aku tak sempat menghindarinya. Ridho menangis di tengah gema suara warga Seroja. Dirinya tak bisa menerima perlakuan egois sahabatnya. Sahabatnya begitu tega mengingkari janji yang telah dia sepakati. "Bertahan, Riz. Aku mohon, bertahanlah." Ridho berbicara seolah dia melihat sahabatnya. Angin malam bertiup sangat kencang. Warga Seroja mulai gusar. Mereka terlihat ketakutan melihat ranting pohon tumbang. Angin itu semakin kencang hingga keluarkan suara begitu keras. Peci yang mereka gunakan saling berterbangan, lalu rambut mereka ikut tertiup angin hingga terlihat kacau acak-acakan. "Jangan berhenti, teruskan bacaan kalian. Baca yang keras, keluarkan suara kalian hingga suara kalian terdengar sampai alma siluman itu," seru Ridho sambil menebar lingkaran garam yang hampir hilang diterpa tiupan angin. Ridho terus menebar garam yang ada di sekitarnya. Air matanya mengalir deras. Dia tak mampu menahan aliran buliran putih itu. Suara warga Seroja semakin menggema. Mereka semakin keras membaca setiap surat Al-Quran yang diserukan Riz. Semangat mereka semakin menggebu setelah melihat Ridho berlari menyebar lingkaran garam dengan matanya yang sembab. "Hahaha, matilah kamu bocah ingusan, terimalah seranganku," teriak Ratu Siluman Sanca. Tubuhku sudah semakin lemah. Tubuhku sudah tak mampu lagi terbangun setelah beberapa kali terpental kencang oleh ekor siluman itu. "Ya Tuhan, jika memang hari ini ajalku, ambillah, aku ikhlas. Tapi tolong selamatkan kampung Seroja, selamatkan anak-anak tak berdosa itu," ucapku pasrah dengan menutup mata. "Bangun cucuku, ajalmu bukan hari ini.
Ambillah mahkotanya, kuatkan imanmu, percayakan semuanya kepada Sang Holik. Suara bisikan persis di telingaku. Kubuka mataku, kulihat siluman itu tampak heran melihatku. Kulihat mata ketakutan dari matanya. Kulihat siluman itu sedikit gusar. Sialan, ternyata kamu tak sendiri. Siapa kamu sebenarnya, bocah tengik? Dari mana asalmu? Aku berdiri tegap setelah melihat ketakutan dari wajahnya. Mataku menyipit. Aku berlari ke arahnya. Iya. Aku terkejut saat melihat keris kecilku patah saat ingin menusuk tubuh Ratu Siluman itu. Hahaha, bodoh. Kau kira benda tak berguna itu bisa membunuhku? Ratu Siluman tertawa puas melihat wajahku yang terkejut tadi. Ku dengar suara gema itu. Suara keras lantunan ayat suci. Kini suara warga Seroja terdengar menggema mengguncang alam Siluman Sanca. Istana ini bergetar hebat. Istana Siluman Sanca putih terguncang seperti gempa. Kulihat pohon-pohon menjulang tinggi itu runtuh. Pohon itu ambruk satu persatu. Para Siluman Sanca memilih pergi memasuki istana. Aku berlari mengejar mereka. Berlari mengejar Ratu Siluman Sanca. Aku harus mengambil mahkota itu dari kepalanya. Aku harus menghancurkan mahkota itu agar mereka raib dari muka bumi ini. Kulihat istana mulai hancur. Pilarnya satu persatu terjatuh dan hancur. Aku terus berlari tanpa menghiraukan kehancuran istana. Aku terus memburu Ratu Siluman itu. Ratu Siluman itu tertimpa tiang istana. Tubuhnya tak lagi bisa bergerak. Dia meringis kesakitan. Aku langsung berlari melihat kesempatan itu. Aku berlari menuju kepala Ratu Siluman Sanca itu. Wajahnya marah murka, berdesis menjulurkan lidah panjangnya. Plak! Kulempar wajahnya dengan pecahan tembok yang cukup besar. Mati kau iblis sialan. Aku langsung mengambil mahkota di kepalanya, berlari keluar secepat mungkin. Ah! Terus, jangan berhenti. Aku mohon, teruslah kalian membaca surat itu. Aku mohon. Rida berteriak pasrah. Rida bersujud di tanah lapang. Isak tangis yang sudah terdengar parau. Riz, bertahan. Kamu kuat, Riz. Rida terus-menerus meracau, mengulang kata tanpa henti. Warga Seroja menatap pilu. Semua mata berkaca menahan buliran panas yang siap meluncur di sudut matanya. Matahari pagi sudah terlihat. Rida tersungkur di pelukan Ibu Marni, menatap Ragaris yang masih tak bergeming. Bangun sialan. Sudah kubilang jangan pergi. Cepat bangun. Ayo kita pulang. Ayo kita menjelajah lagi. Rida memeluk Ragaris. Jangan mendekat. Kalian pergi dari sini. Riz akan kembali. Kalian jangan menyentuh tubuhnya. Rida berteriak layaknya orang gila. Tiba-tiba tubuh Riz bersujud tersungkur. Kampung Seroja dibanjiri hujan air mata. Mereka seperti tak rela melihat tubuh Riz tersungkur di tanah lapang itu. Sabar nak, maafkan kami. Ibu Marni mengusap tubuh Rida yang sudah terkapar lemas di lapangan itu. Rida masih tak percaya dengan kepergian sahabatnya. Air, berikan aku air. Terdengar suara parau, suara laki-laki yang terdengar begitu lemah. Rida langsung melihat tubuh Riz yang masih tersungkur di tanah. Dia merangkak mendekati tubuh Riz, memperhatikan setiap lekuk tubuhnya. Rida, aku haus. Riz menggerakkan tangannya. Rida menatap nanar, menatap cukup lama. Rida mematung masih tak percaya. Rida sialan, berikan aku air. Riz menampar wajah Rida. Setelah beberapa hari kemudian, kami pamit meninggalkan kampung Seroja. Kini kampung itu kembali hangat. Mereka mulai menjalankan perintah Tuhan. Mereka mulai membangun musola kembali, membuat musola lebih besar lagi. Ibu Marni terus-menerus memeluk kami. Beliau terlihat seperti enggan kami tinggalkan. Kami janji akan sering datang ke sini. Terima kasih karena telah menganggap kami sebagai keluarga. Ucap Rida penuh kehangatan. Aku dan Rida melambaikan tangan perpisahan. Rasa haru tak bisa terelakkan. Meski hanya beberapa hari di sini, namun kehangatan mereka sangat kami rasakan. Kami berjalan pergi meninggalkan mereka. Om, kalau datang ke sini lagi, bawakan Adnan PS ya. Teriak Adnan dengan wajah cerianya.
Aku berlari ke arahnya. Kupeluk tubuh kurusnya. "Jaga ayahmu baik-baik ya, Nak," bisikku. "Adnan, aku pasti akan merindukan sosok beranimu. Kamu mengingatkanku kepada adikku yang telah pergi. Adikku persis sepertimu, Nak. Dia pemberani sepertimu." Dan selesai di sini. Cerita Kampung Seroja pun usai. Cerita ini tamat. Selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.